Selamat datang kembali para petualang. Di video kali ini kita akan mencoba bertahan hidup 100 hari ke depan di Gunung Merapi, Jawa Tengah. Sebuah tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan keberagaman budayanya. Namun, pada suatu hari, sebuah keris yang menjadi salah satu simbol dari kebudayaan itu telah dicuri oleh sosok iblis yang jahat. Mampukah kita untuk melewati segala rintangan yang ada dan mengambil kembali keris yang telah dicuri itu? Sebelum berpetualang, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Karena 81% dari kalian menonton tidak subscribe channel ini. Padahal satu subscribe dari kalian sangat berarti dan membuat gue lebih semangat untuk membuat video yang menarik ke depannya. So, tunggu apa lagi? Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat world baru. Kemudian kita kasih namanya 100 hari di Gunung Merapi. Setelah itu kita set spawn pointnya di Gunung Merapi, Jawa Tengah. Ayo teman-teman, kita mulai petualangannya. Hari pertama, kita spawn di sebuah tempat yang keberadaannya tepat di dekat kaki Gunung Merapi. Terlihat jelas sekali di atas sana tampak sebuah gunung yang megah dan gagah. Lalu di sekeliling Gunung Merapi itu banyak pohon dan tumbuhan lainnya yang tumbuh dengan subur. Ini adalah sesuatu hal yang baru untuk kita berpetualang di kawasan Gunung Merapi ini. Saat itu petualangan kita gue mulai dengan mengambil beberapa wood dari pohon yang tumbuh di sekitar tempat tersebut. Kemudian gue membuat sebuah crafting table dan membuat beberapa tools yang akan mempermudah perjalanan kita ke depannya. Setelah itu gue kembali berjalan menelusuri tempat tersebut. Tempatnya terlihat sangat asri dan terasa sejuk sekali. Kemudian, gue mengambil beberapa cobblestone di sana. Ketika mengambil cobblestone itu, gue melihat ke atas puncak Gunung Merapi itu terlihat dari bawah sini. Ya, di atas sana cuacanya sangat cerah sekali, teman-teman. Setelah beranjak dari tempat tadi, gue menemukan cave yang sangat besar. Gue turun ke sana untuk mengambil koal sebanyak mungkin. Ya, karena kita pasti bakalan butuh banget ke depannya. Tak terasa setelah keluar dari gua tersebut, hari sudah menjelang malam. Di saat itu gue bertemu dengan seekor rusa dan bertanya dengan keberadaan domba. Ya, soalnya sejauh ini dari tadi kita jalan, gue belum melihat seekor domba pun yang tinggal di sini. Lalu kemudian rusa itu bilang, para kawanan domba banyak hidup di balik sebuah pegunungan. Akhirnya, pada malam itu gue pergi naik ke atas sebuah perbukitan, lalu mengambil beberapa iron yang terdapat di sana. Dilihat dari atas bukit itu, gue melihat pemandangan langit malam dan suasana alam yang sangat indah dan menakjubkan. Setelah itu, gue juga mengeksplor sekitar perbukitan tersebut untuk mencari iron lagi. Ya, kemudian gue bakar semua iron ore yang telah kita dapatkan dan membuat sebuah shield. Karena pasti bakalan berguna banget. Contohnya kayak gini nih teman-teman. Gue ketemu salah satu jenis creeper yang berbeda pada umumnya, dan ledakannya pun juga cukup besar gitu loh. Untung kita ada shield. Di dekat perbukitan tersebut, gue juga menemukan sebuah emerald. Karena kita nggak punya bed, pada malam itu terpaksa deh kita harus begadang untuk menunggu pagi tiba. Ketika mau turun dari bukit tersebut, gue dihadang oleh skeleton. Tadinya sih cuma skeleton doang ya teman-teman yang menyerang kita. Tapi kemudian datang beberapa komplotan zombie. Ya, bukannya nyerang kita, malah mereka mau membantu kita untuk menghadapi skeleton itu. Thank you ya zombie ya. Kayaknya ada dendam pribadi deh tuh zombie sama skeleton. Malahan yang nyerang kita itu ya zombie kecil ini teman-teman. Dan pada akhirnya matahari pun mulai terbit. Kemudian gue melanjutkan kembali perjalanan kita. Soalnya misi kita kali ini paling enggak ya kita harus menemukan domba terlebih dahulu untuk membuat sebuah bed. Pada hari kedua ini hari sangat cerah sekali teman-teman. Di dalam perjalanan gue bertemu dengan seekor burung dan ngetamingnya untuk dijadikan teman selama perjalanan kita. Kemudian gue mengkill beberapa sapi untuk dijadikan persediaan makanan kita selama berpetualang. Di sana gue juga mengambil beberapa tomat yang tumbuh di sekitaran tempat itu. Lumayan lah kan. Jadi sekarang kita nggak usah khawatir untuk stok makanan kita ke depannya. Setelah itu gue dan Jono burung kita melanjutkan perjalanan dengan melewati dua sisi lembah di antara perbukitan itu. Tapi sayang banget teman-teman, setelah gue lama melakukan pencarian, domba tak kunjung terlihat bulu dan batang hidungnya. Alhasil pada malam itu gue begadang lagi di sebuah kaki perbukitan. Berbeda dari yang sebelumnya, karena iron kita sudah cukup, kali ini gue membuat full set armor iron. Soalnya di sini tuh lumayan mudah teman-teman untuk menemukan iron. Mungkin karena di dataran tinggi juga kali ya. Setelah matahari terbit dan memancarkan sinarnya, di saat itu yang gue rasakan tetap dingin. Maka dari itu akhirnya gue memutuskan untuk membuat sebuah sepatu kulit untuk menghangatkan kaki kita dari salju yang ada di sekitar area tersebut.
Ya, soalnya kita harus turun dari bukit untuk melanjutkan misi mencari domba. Oh iya, walaupun dingin banget, jangan lupa mandi ya guys ya. Ya, jadi gue mandi sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, gue menemukan sebuah cave yang unik dan sedikit menyeramkan. Di cave tersebut, gue mengambil beberapa mineral yang bernama sapir. Beranjaknya dari cave tadi, akhirnya gue menemukan sebuah hutan yang di sana terdapat domba. Jujur aja, baru kali ini kayaknya sih gue seneng banget ketika bertemu dengan domba dan bisa mengambil bulunya untuk kita membuat bed. Tanpa basa-basi lagi, gue langsung membuat sebuah sihir untuk mengambil bulu-bulu mereka. Soalnya ada yang komen salah satu dari kalian, kalau mau ambil bulunya jangan di-kill bang dombanya. Oke. Setelah mengambil bulu domba itu, gue membuat sebuah bed. Dan kebetulan banget hari sudah menjelang malam. Sebelum beristirahat, gue melihat pemandangan di sana ada lembah yang di bawahnya itu terdapat sungai, teman-teman. Beuh, indah banget dong. Ya, tapi karena hari sudah malam, kayaknya gue bakal mengeksplor tempat itu esok hari aja. Keesokan harinya, gue bersemangat banget sekaligus penasaran untuk mengeksplor lembah yang ada sungainya itu. Soalnya di mata terlihat asri banget dan udaranya yang sangat sejuk. Di saat itu, gue membuat sebuah boat untuk menemani kita mengeksplor tempat ini. Ketika gue turun ke bawah, air dari sungai tersebut sangatlah jernih sekali, teman-teman. Kayaknya sih karena belum terkontaminasi oleh tangan manusia ya. Oh iya, di sekitaran sungai tersebut gue menemukan sugarcane. Dan udah pasti banget kita ambil buat bikin buku enchant nanti. Sumpah sih, ini sungai indah banget. Oh iya, kalau kalian mau mainin modnya, linknya gue taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Sungai ini tuh panjang banget teman-teman. Jarak antara hulu dan hilirnya kayaknya jauh banget. Tadinya sih tempat ini tuh bagus banget ya kalau kita jadiin tempat tinggal. Tapi kayaknya kita balik lagi aja deh di dekat Gunung Merapi. Karena gue udah terlanjur suka sama spot yang ada di sana. Ya paling enggak sekarang kita udah punya bed. Dan misi selanjutnya yaitu mencari spot yang cocok di dekat Gunung Merapi dan membuat rumah. Akhirnya gue kembali lagi di dekat Gunung Merapi. Sesampainya di sana, gue menemukan cave lebih besar dari sebelumnya. Dan kayaknya nanti bakalan cocok untuk kita pergi mining ke sana. Tapi untuk saat ini, kita harus membuat rumah terlebih dahulu. Oh iya, mungkin ada dari kalian yang berpikiran kenapa bikin rumahnya itu di dekat kaki Gunung Merapi. Bukannya malah bahaya ya bang? Nah, jadi gini teman-teman. Yang membuatnya menarik adalah di dekat Gunung Merapi itu dan di sepanjang lereng gunungnya, banyak pohon dan yang lainnya itu tumbuh dengan subur. Termasuk hewan-hewan yang hidup dengan makmur. Kalian bisa lihat di bawah itu ada hutan yang sangat asri banget dan sejuk. Justru hal tersebutlah yang membuat gue yakin untuk membuat rumah di dekat Gunung Merapi ini. Terlebih lagi spot yang akan kita bangun rumah ini sangat strategis untuk melihat pemandangan sekitar. Tapi sebelum itu kita harus mengambil beberapa kayu terlebih dahulu sebelum akhirnya membuat rumah. Dan let's go teman-teman, ayo membuat rumah pertama kita. I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Dan ya, akhirnya rumah kita selesai juga teman-teman. Nah, di sini gue mau room tour sedikit. Jadi bagian dalam rumah kita ini tuh view-nya langsung mengarah ke pegunungan yang ada di sana. Dan tempat tidur kita itu gue bikin di lantai 2. Kemudian di lantai 2 ini tuh juga ada balkonnya. Jadi kalau kita mau santuy ya bisa sambil lihat pemandangan yang indah gitu kan. Nah, sekarang kegiatan yang harus kita lakukan adalah membuat farm wheat. Karena kedepannya kita pasti bakalan butuh banget persediaan makanan. Setelah selesai membuat farm wheat kemarin, pada hari berikutnya gue berkeinginan untuk pergi mining. Lagi pula, di hari itu kelihatannya juga cerah banget teman-teman. Jadi waktu yang pas untuk kita pergi mining. Singkat cerita, gue langsung pergi menuju cave besar yang kita temukan kemarin. Di tempat tersebut, pada sisi luarnya gue menemukan beberapa ore yang bernama sapphire lagi. Dan setelah gue cek, ternyata kita bisa bikin senjata dari jenis ore ini. Ketika memasuki cave itu, entah kenapa, feels miningnya tuh kerasa banget. Mungkin karena bentuk dan desain dari tempatnya juga kali ya teman-teman.
Di saat itu, gue juga mengambil wood dari pohon yang tumbuh di sekitar tempat itu. Ketika sedang mengambil wood, tiba-tiba hari turun hujan. Dan ada banyak mob hostile yang berkeliaran di sana. Akhirnya, di hari itu gue nggak jadi untuk pergi miningnya. Kemudian, gue membuat senjata dari sapphire yang kita temukan sebelumnya. Lumayan keren lah ya bentuk dari desain senjatanya. Setelah itu, gue membuat akses jalan di cave tersebut agar kedepannya kita lebih mudah kalau pengen ke tempat ini lagi. Sewaktu mau balik ke rumah, gue ngetes damage senjata kita ke skeleton yang lagi mandi hujan di sana. Dan damage dari senjata itu cukup sakit juga ternyata. Dan sesampainya di rumah pada malam itu, gue langsung beristirahat. Setelah hujan turun semalam, lagi-lagi di sini hari tampak cerah sekali. Gue awali hari itu dengan mengambil wheat yang sudah siap panen di ladang kita. Kemudian gue membuat roti dari wheat tersebut. Ya, karena dalam beberapa hari ke depan kita akan melanjutkan mining lagi. Tapi sebelum itu, di sini gue mencari sapi yang hidup sekitar rumah kita untuk diternak. Soalnya kita butuh leather dari sapi tersebut untuk membuat bookshelf nantinya. Setelah berhasil menemukan sapi dan membuatkan kandang sederhana untuk mereka, gue langsung bergegas pergi ke tempat mining kemarin. Lalu mengambil beberapa ore yang gue temukan di cave tersebut. Sampai-sampai gue menemukan keberadaan last cave yang sangat indah dipandang. Baru aja ngelihat hal yang membuat kita senang, di sisi cave lainnya gue dikeroyok sama komplotan mob hostile. Entah bisa dibilang musibah atau apa, tapi berkat mob hostile tersebut gue malah nemuin mine shaft teman-teman. Kayaknya malah nambah musibah deh ini. Soalnya di sana gue ketemu sama spider beracun dan untung aja kita nggak sampai mati karena serangannya. Aduh, sana lu spider sana. Setelah gue explore main save-nya, gue nggak menemukan satupun chest yang terdapat di sana. Jadi gue lebih memilih untuk pergi dari tempat tersebut dan melanjutkan mining. Dan ya, sampai pada akhirnya gue berhasil menemukan diamond pertama kita di dalam genangan air. Oh iya teman-teman, bentuk dari cave ini tuh juga unik banget ya. Jadi beberapa kali gue senang aja gitu melihat ke langit-langit cave tersebut. Dan yang lebih menyenangkannya lagi, gue berhasil mendapatkan diamond yang lumayan banyak di sana. Setelah mendapatkan diamond-diamond tersebut, gue langsung membuat pickaxe dari diamond agar kita lebih cepat miningnya. Dalam perjalanan mining kali ini, kita harus lebih berhati-hati. Dikarenakan ada creeper yang berkamuflase dan tiba-tiba ngeledakin diri gitu loh. Singkat cerita, gue menemukan sebuah sisi cave lainnya yang di tempat tersebut ada glow squid yang lagi berenang di air. Kemudian langit-langit cave tersebut ditumbuhi oleh glowberry. Sumpah sih ini healing banget sih ngeliatnya. Setelah itu, gue berenang menuju ke atas dan tembus ke sisi cave lainnya dan mengambil beberapa diamond lagi yang terdapat di sana. Dari tadi kan kita udah nemuin tempat yang indah terus nih teman-teman. Nah sekarang gue juga menemukan tempat yang bisa dibilang mengerikan. Di situ gue menemukan sisi cave lainnya yang terdapat banyak dripstone dan banyak hostile mob yang mendiami tempat itu. Jadi kedua hal tersebut yang membuat sisi cave ini tuh terlihat menyeramkan. Ya karena gue rasa udah cukup, akhirnya gue memutuskan untuk kembali ke atas dan kembali menuju ke rumah kita. Sesampainya di rumah, gue merapikan hasil temuan mining kita lalu beristirahat. Keesokan harinya, pada hari yang cerah ini, gue membuat full armor diamond dari hasil mining kita kemarin. Dan gak lupa juga untuk membuat beberapa tools lainnya dari diamond tersebut. Akhirnya kita berhasil untuk mendapatkan full set armor diamond. Pada hari itu, gue juga memanen wheat di ladang kita dan gak lupa juga untuk menanamnya kembali. Setelah itu, gue merapikan jalanan di dekat area rumah kita. Dikarenakan kita butuh banyak leather dari sapi, jadi gue membuat kandang untuk sapi kita. Agar lebih mudah untuk diternaknya. Setelah kandangnya jadi, gue langsung nge-breeding mereka. Seperti yang kalian bisa lihat, di sini kita dapat bonus domba sekaligus, teman-teman. Kemudian, gue pergi ke tempat mining kita untuk mencari lava pool di sana dan mengambil obsidian sebanyak mungkin. Kita butuh obsidian ini untuk membuat portal ke Nether nantinya. Karena obsidiannya sudah cukup, gue kembali lagi ke rumah dan langsung tidur pada malam itu. Pada keesokan harinya, gue pergi untuk memanen sugarcane kita. Kemudian membuat kertas dari sugarcane tersebut. Setelah itu gue mengkill beberapa sapi dari peternakan kita untuk mendapatkan leather. Sewaktu mengambil leather itu, gue bertemu dengan creeper yang tubuhnya berbentuk bambu. Aneh banget deh.
Setelah membuat enchanting table, gue pergi ke lantai atas rumah kita dan menaruh enchanting table-nya di sana. Untuk saat ini, gue mengenchant armor dan tools kita seadanya aja dulu. Dikarenakan kita belum punya bookshelf yang cukup dan level kita masih kurang untuk enchant yang level 30. Besoknya, gue berkelana untuk mencari desa villagers yang terdapat di world ini. Tujuannya yaitu untuk mengambil bookshelf yang terdapat di desa villager itu. Setelah lama berkelana, gue berhasil menemukan satu desa villagers. Ya, letaknya tidak begitu jauh dari rumah kita ya teman-teman. Pas gue cek di desa tersebut, nggak ada villagers yang jobnya itu librarian, alias bookshelfnya nggak ada juga di sana. Malahan yang ada seekor babi di sini yang menjadi anak senja. Akhirnya gue ikut-ikutan deh tuh teman-teman. Di desa villagers itu juga ada waystone, ya, batu yang bisa digunakan untuk teleportasi. Dan di sana gue juga mendapatkan horse armor diamond di salah satu rumah villagers. Pada hari itu, ketika malam tiba, gue memilih untuk menginap di sana dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Keesokan paginya, gue mencari kuda di sekitar desa villager tersebut untuk kita taming. Jadi, biar perjalanan kita kali ini lebih seru dan gak capek juga karena harus jalan. Setelah berhasil jenakin kudanya, gue langsung memasang armor diamond ke kuda tersebut. Setelah itu, gue melanjutkan perjalanan kita untuk mencari desa villagers lainnya. Singkat cerita, gue berhasil menemukan desa villagers kedua, yang dimana keberadaannya tidak begitu jauh dari desa villagers sebelumnya. Di desa villagers yang kedua ini, gue berhasil mendapatkan beberapa bookshelf. Setelah mengambil bookshelf tersebut, gue kembali menuju pulang dengan kuda kita. Untung aja ada kuda ya teman-teman ya, jadi gak begitu capek deh. Makasih kuda. Sesampainya di rumah, gue menaruh kuda itu di kandang ternak kita. Setelah itu, gue nge-breeding satu persatu hewan ternak kita. Lalu, gue mengkill beberapa ekor sapi untuk mendapatkan leather. Kemudian, gue juga memanen sugarcane di kebun kita. Dan setelah semuanya terkumpul, ternyata kita masih kurang 5 bookshelf lagi, teman-teman. Dikarenakan level kita masih kurang, gue membuat sebuah portal dan masuk ke nether untuk mencari XP di sana. Ya, di sini gue mining quartz sebanyak mungkin untuk mendapatkan XP. Tak jauh dari keberadaan portal kita, gue melihat ada nether fortress di dekat Warped Biome. Bisa dibilang kita beruntung banget ya teman-teman, karena kita nggak harus capek-capek dan berjalan cukup jauh untuk menemukan fortress. Lagi pula di nether fortress itu tujuan kita adalah untuk mencari netherwort dan blaze root. Sebelum kesana, gue trading dulu di sini dengan piglin ya untuk mendapatkan potion fire resistant. Setelah mendapatkan potionnya, gue langsung masuk ke nether fortress itu. Dan di sana pertama kali gue dihadang sama Blaze Guardian. Jadi jenis Blaze ini tuh dia bisa meledak ya teman-teman ya. Jadi gue tinggalin aja deh tuh Blaze. Soalnya ketika dia meledak itu ya cukup sakit juga. Bisa-bisa kita mati. Nah ketika masuk ke fortress itu gue menemukan spawner Blaze-nya. Tapi yang bodohnya di sini gue malah ngancurin spawner itu. Aduh. Terpaksa deh farming blaze root-nya itu di ruangan lain nether fortress itu. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, gue berhasil menemukan ruangan yang berisikan nether wart. Itu tandanya misi kita untuk pergi ke nether ini tuh sudah selesai. Oh iya, sebelum pulang, gue farming nether quartz lagi untuk mendapatkan XP tambahan. Ketika kembali ke overworld, hari pun sudah malam dan turun hujan yang sangat deras. Sesampainya di rumah, gue merapikan hasil temuan yang kita dapatkan dari nether. Pada malam itu, tak sama seperti biasanya. Gue merasakan ada sesuatu yang aneh pada Gunung Merapi. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi deh pada tempat ini. Pada malam itu pun juga banyak mob hostile yang berkeliaran dan lebih agresif. Karena gue penasaran apa yang terjadi, sekaligus jaga-jaga gue pergi ke atas perbukitan yang tepat di atas bukit itu. Gue melihat dengan jelas Gunung Merapi. Ketika di atas bukit itu, gue kaget melihat langit yang tiba-tiba seperti marah sekaligus seperti menyuarakan alam yang sedang tidak baik-baik saja. Di saat itu juga muncul gempa yang mengguncang. Dan ditambah lagi hujan beserta petir yang membuat suasana semakin menegangkan. Dan ditambah lagi hujan beserta petir yang membuat suasana semakin mencekam. Karena melihat fenomena tersebut, gue bergegas kembali pulang dan masuk ke dalam rumah. Dan berharap mudah-mudahan aja semuanya bakalan baik-baik saja. Pada keesokan harinya, gue senang banget teman-teman, karena sepertinya hari ini baik-baik aja. Nah, ketika sedang berkebun, tiba-tiba datang dua orang yang sedang menaiki elang. Selamat siang, saudaraku. Perkenalkan, aku Adinata. Dan ini adikku, Argani. Kami diutus oleh Mbak Fuzan untuk memeriksa sekitaran Gunung Merapi ini. Dikarenakan keris pusaka yang telah dicuri mengakibatkan terjadinya gempa dan hujan petir tadi malam. Dan kebetulan kami melihat sebuah rumah di sini. Maaf sebelumnya, tapi saya tinggal di sini baru beberapa hari saja. Jadi
penyebab terjadinya gempa dan hujan petir tadi malam adalah keris pusaka yang telah dicuri. Kalau begitu, bolehkah saya ikut untuk membantu kalian mengambil kembali keris yang telah dicuri itu? Apakah kau yakin? Karena untuk mendapatkan kembali keris itu tidaklah mudah. Kami sangat senang jika dirimu turut membantu dalam misi untuk mendapatkan kembali keris itu. Ya, aku bersedia untuk ikut bersama kalian dan membantu mengambil kembali keris pusaka yang telah dicuri itu, sekalipun nyawa taruhannya. Baiklah kalau begitu, kami akan memanggilkan seekor elang lainnya untuk membantu kita dalam menjalankan misi kali ini. Setelah mereka menjelaskan maksud dan tujuan datang ke rumah kita ini, ya gue setuju untuk membantu mereka untuk mendapatkan keris yang telah dicuri. Ternyata kemarin malam yang membuat gempa itu terjadi adalah keris atau senjata pusaka dari desa mereka telah dicuri oleh sesosok makhluk yang bernama iblis penjaga bawah tanah. Kemudian Adinata bersiul seperti memanggil sesuatu. Dan ternyata tak lama kemudian datanglah seekor burung elang. Adinata dan Argani bilang ke gua kalau misalkan elang inilah yang akan kita naiki untuk menyelesaikan misi merebut kembali keris yang telah dicuri. Pada hari itu, Adinata dan Argani mengajak gua ke sebuah tempat, yaitu ke rumahnya Mbah Fuzan. Ya, beliau adalah kuncen dari Gunung Merapi ini. Dengan rasa hormat, gue berkenalan dengan Mbah Fuzan dan bertanya kepada beliau mengenai tragedi gempa yang terjadi kemarin malam. Selamat malam, Mbah. Perkenalkan, saya Geza. Adinata dan Argani lah yang membawa saya ke sini. Kata mereka ada keris pusaka yang telah dicuri. Maka dari itu, saya berkeinginan untuk membantu mendapatkan keris itu kembali. Baiklah anak muda, saya adalah orang yang ditunjuk sebagai kuncen Gunung Merapi ini. Penyebab gempa tadi malam ialah keris pusaka yang telah dicuri. Sejatinya Merapi dan keris itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sebelumnya, terima kasih Mbah telah menerima kami dengan baik di sini. Kalau begitu, saya akan berjuang untuk mengambil keris yang telah dicuri itu. Adinata dan Argani akan membantumu untuk pergi ke sebuah desa. Dan di sanalah kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk tentang keris itu. Terima kasih Mbah. Kalau begitu, kami bertiga pamit terlebih dahulu. Lain waktu saya akan kembali lagi ke tempat ini, karena masih banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan mengenai Gunung Merapi. Akhirnya setelah mendengarkan cerita dan penjelasan dari Mbah Fuzan, gua, Adinata dan Argani pamit untuk beranjak pergi menuju desa. Ya, desa di mana tempat keberadaan keris itu telah dicuri. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kami bertiga pun sampai di dekat sebuah desa yang menjadi tempat keberadaan keris yang telah dicuri itu. Dan ternyata desa ini adalah tempat asal Adinata dan Argani. Tempat ini juga sekaligus menjadi salah satu petunjuk untuk mendapatkan keris itu kembali. Oh iya teman-teman, di desa ini memiliki desain rumah ciri khas Jawa Tengah, atau lebih tepatnya rumah adat Joglo. Kalau kalian bertanya kenapa gue selalu menampilkan rumah adat di setiap konten Nusantara kita, jawabannya adalah kita harus mengetahui kultur atau kebudayaan yang berasal dari negara kita Indonesia tercinta ini. Ya, salah satunya adalah rumah adat Joglo ini yang berasal dari Jawa Tengah. By the way, di desa ini sangat asri dan sejuk sekali teman-teman. Kemudian banyak perkebunan yang terlihat subur. Dan ditambah lagi, suara aliran air yang membuat desa ini tuh semakin nyaman untuk ditempati. Jujur aja, gue senang banget ketika berada di desa itu. Sampai-sampai gue melihat ada seorang ibu yang menemani anaknya untuk mandi di kali desa tersebut. Beuh, seger banget kelihatannya tuh, Bu. Jadi pengen mandi. Di sana, gue diajak oleh Adinata dan Argani untuk bertemu dengan sesepuh desa tersebut. Nama beliau adalah Mbah Jayantika. Beliau menjelaskan bahwa keris tersebut telah dicuri 2 hari yang lalu. Selamat siang Mbah, perkenalkan saya Geza. Saya dibawa ke sini oleh Adinata dan Argani untuk mencari petunjuk mengenai keris yang telah dicuri itu. Saya sangat senang sekali dengan kedatanganmu wahai anak muda. Sebelumnya, saya pernah mendengar ada seorang anak muda yang telah berhasil menyelamatkan sebuah daerah di Kalimantan. Keris itu telah dicuri oleh sosok iblis yang jahat. Kita harus sesegera mungkin mengambil kembali keris tersebut sebelum semuanya terlambat. Kamu bisa pergi esok hari untuk menghadapi iblis itu. Adinata dan Argani akan pergi bersamamu untuk menghadapi iblis tersebut. Lebih baik, hari ini kamu mempersiapkan diri dan mengumpulkan energi dengan beristirahat di desa ini.
Terima kasih karena kemurahan hatinya, Mbah. Kebetulan saya juga sangat suka dengan desa ini karena suasana tempatnya yang asri dan sejuk. Kalau begitu, saya akan melakukan beberapa persiapan bersama Adinata dan Argani untuk menghadapi iblis itu esok hari. Setelah mendengarkan penjelasan dari Mbah Jayantika tadi, gue berdiskusi dengan Adinata dan Argani di sebuah saung kecil. Kami bertiga menyusun rencana dan ingin melakukan beberapa persiapan untuk menghadapi iblis yang telah mencuri keris tersebut. Salah satunya, gue diajak Adinata dan Argani untuk pergi ke sebuah rumah. Di sana gue membuat beberapa ramuan, yang dimana ramuan ini pasti bakalan berguna banget ketika kita menghadapi iblis tersebut. Setelah itu, gue pergi ke rumah lainnya, yang dimana di rumah tersebut terdapat 2 set armor yang akan dipakai esok hari. Pada malam harinya, di sebuah saung kecil itu kami bertiga saling berbagi pengalaman. Ya biar semakin dekat gitu kan. Yang dimana hal tersebut tentu saja menjadi bagian penting dalam hal kerjasama. Ya, chemistry penting banget teman-teman. Keesokan harinya, sebelum pergi, gue membuat beberapa golden apple terlebih dahulu. Kemudian, Adinata dan Argani memakai perlengkapan mereka masing-masing. Ya, pada hari itu hujan pun turun sangat deras dan turut membasahi desa. Hujan seolah-olah ingin melemahkan tekad dan semangat kami bertiga untuk mengalahkan sosok iblis yang telah mencuri keris itu. Kemudian, kami bertiga tak lupa untuk berpamitan dan meminta doa kepada Mbah Jayantika agar selamat dalam perjalanan dan berhasil mengambil kembali keris yang telah dicuri. Setelah berpamitan, kami bertiga pun langsung pergi tanpa rasa takut sedikit pun di tengah derasnya hujan. Setelah menempuh waktu perjalanan yang cukup lama, akhirnya kami bertiga pun sampai di tempat keberadaan iblis itu berada. Dari kejauhan, terlihat ada jembatan kuno dan ada sebuah cave yang kelihatannya sangat panas dan menyeramkan. Sebelum masuk ke cave tersebut, gue membagikan beberapa ramuan yang udah kita bikin kemarin ke Adinata dan Argani. Ketika memasuki cave itu, hawa panas sangat terasa hingga menusuk menembus armor yang kami pakai. Dan di sana, gue melihat ada sebuah keris pusaka yang disegel dengan sebuah cahaya. Kemudian di sana terlihat sosok iblis berbentuk kambing yang sudah menunggu kedatangan kami. Di saat itu iblis tersebut langsung menyerang ke arah kami bertiga. Tanpa rasa takut sedikit pun, kami bertiga langsung menghajar iblis itu. Dalam beberapa saat, iblis tersebut sampai kewalahan menghadapi kami bertiga. Dan begitu pun kami juga sempat kewalahan terkena serangan dari iblis itu. Sampai pada akhirnya, iblis penjaga bawah tanah tersebut mengamuk dan keluar dari sarangnya. Kali ini dia mengeluarkan banyak meteor yang berjatuhan dari atas langit. Jujur aja, di saat itu kami bertiga kewalahan banget teman-teman. Ya, dikarenakan saking banyaknya meteor yang muncul. Iblis itu juga mempunyai kemampuan untuk mengikat tubuh kami menggunakan rantai. Tapi bersyukurnya masing-masing dari kami mempunyai golden apple dan beberapa ramuan yang sangat membantu. Setelah bersusah payah menghadapi iblis itu, akhirnya kami berhasil mengalahkannya. Itu tandanya, sekaranglah saatnya kita mengambil keris itu kembali dan membawa keris itu pulang. Di saat itu, gue langsung bergegas menuju ke keberadaan keris itu dan ditemani Adinata dan Argani. Ketika mengambil keris tersebut, badan gue terasa panas ya dikarenakan kekuatan yang menyegel keris itu. Dan ya akhirnya teman-teman kita berhasil mengambil kembali keris ini. Jujur aja kami bertiga sangat senang saat itu ya dikarenakan telah berhasil menyelamatkan benda pusaka itu dari genggaman iblis yang jahat. Setelah berhasil mengalahkan iblis itu dan membawa kembali pulang keris yang telah dicuri, kami bertiga pun langsung kembali pulang ke desa. Sesampainya di desa, gue melihat ada pelangi yang muncul. Seolah-olah pelangi itu menjadi sebuah arti kemenangan. Sesampainya di desa, kami langsung bertemu dengan Mbah Jayantika untuk membawa kabar gembira ini. Dengan raut muka yang senang, di saat itu Mbah Jayantika langsung mengembalikan keris tersebut ke tempat yang semestinya, yaitu dengan cara menancapkannya di atas batu suci. Akhirnya teman-teman, kita telah berhasil mengembalikan benda pusaka ini ke tempat yang semestinya. Dan sampai kapanpun kita harus menjaga benda-benda pusaka yang menjadi bagian dari kebudayaan negara kita Indonesia. Setelah itu, Mbah Jayantika memberi kami bertiga misi terakhir, yaitu kita harus mengalahkan sosok naga yang membuat ekosistem di dekat Gunung Merapi rusak. Selain keris yang telah dicuri, di samping itu ekosistem di sekitar Gunung Merapi juga harus kita jaga ya teman-teman ya.
Ya, karena di sana ekosistemnya telah dirusak oleh seekor naga yang bernama Antaboga. Mbah Jayantika bilang, sosok naga tersebut berkali-kali lipat kuatnya dari iblis penjaga bawah tanah yang telah kita hadapi kemarin. Di saat itu, Mbah Jayantika bilang kalau kita nggak usah takut teman-teman, karena kerjasama dan keyakinanlah yang mampu untuk melewati hal itu semua. Kemudian Mbah Jayantika mengajak gua, Adinata dan Argani untuk pergi ke desa lainnya, yang dimana keberadaannya tidak jauh dari desa ini. Di sana, kita akan membuat sebuah armor pusaka kuno yang akan membantu kita untuk menghadapi naga tersebut. Soalnya, kemarin itu gua berhasil mendapatkan jantung dari iblis tersebut. Nah, jantung itulah yang akan kita gunakan untuk membuat armor api pusaka itu. Setelah mendapatkan izin dari Mbah Jayantika, gua langsung mengambil armor yang terpampang di desa itu. Kemudian mengcraftingnya dengan jantung iblis yang kita dapatkan kemarin. Dan akhirnya, jadilah armornya teman-teman. Armornya keren banget cuy. Nah, untuk armor ini, kata Mbah Jayantika, armornya kebal terhadap api teman-teman. Maka dari itu akan mempermudah kita untuk menghadapi sosok naga itu. Pada malam harinya, sebelum berangkat, seperti biasa, kami selalu meminta nasihat dan doa dari Mbah Jayantika. Karena musuh yang akan kita hadapi kali ini tuh pasti kuat banget. Musuh yang akan kalian hadapi kali ini sangatlah kuat. Bahkan, kekuatannya melebihi dari sosok iblis yang kalian lawan kemarin, Antaboga. Dia adalah seorang ksatria dari langit yang telah dikutuk menjadi naga yang jahat karena kegelapan dan kebencian telah menguasai dirinya. Akan tetapi, selama kalian bertiga saling menjaga satu sama lain dan berusaha, maka naga itu akan mudah untuk dikalahkan. Zirah dan senjata pusaka itu akan membawa kalian dalam kemenangan karena zirah itu dibuat oleh dua orang empu yang sangat sakti. Niscaya, semangat dan keberanian mereka akan ikut menyertai kalian saat melawan naga tersebut. Setelah mendengarkan nasihat dan penjelasan dari Mbah Jayantika, kemudian kami bertiga pun langsung bergegas pergi menuju keberadaan naga tersebut. Dari kejauhan, tempat kediaman naga itu terlihat sangat mengerikan. Dan kayaknya sih emang bener ya teman-teman, sosok naga itu pasti kuat banget. Sebelum pergi, gue bilang ke Adinata dan Argani, apapun yang terjadi nanti ketika melawan naga itu, kita harus tetap saling membantu satu sama lain dan jangan pernah gentar sedikit pun untuk menghadapinya. Karena rasa takutlah yang akan membuat kita kalah. Dan pada akhirnya, sampailah kami di tempat keberadaan naga itu teman-teman. Akhirnya, kalian bertiga datang ke tempat ini. Aku sudah menunggu kedatangan kalian. Karena telah berani menggagalkan rencana kami. Sekarang, kalian harus mengembalikan keris itu. Kalau tidak, kami akan menghancurkan tempat ini. Tidak, kami tidak akan pernah membiarkanmu dan sekutumu untuk merebut dan merusak kebudayaan kami. Sampai kapanpun, kami akan melindungi kebudayaan dan peninggalan leluhur kami, walaupun sampai titik darah penghabisan. Adinata, Argani, ayo kita kalahkan naga ini. Apapun yang terjadi, inilah saatnya kita berjuang untuk menyelamatkan peninggalan leluhur kita. Karena kami bertiga sudah siap dan yakin, akhirnya kami dan naga itu pun langsung saling menyerang satu sama lain. Naga itu menghamburkan api dari mulutnya dan membuat gua mental terbang ke atas. Tapi untungnya di sini kita membawa water bucket, jadi kita masih bisa selamat teman-teman. Aduh, hampir aja. Armor pusaka yang gue pakai ini, selain kebal terhadap api, dia juga bisa mengeluarkan skill teman-teman. Walaupun armor kita ini tuh kebal api, tapi ya kita tetap harus berhati-hati ya dengan serangan naga itu. Soalnya serangan itu bisa membuat kita mental tinggi ke atas, dan kalau sempat kita jatuh, mati udah teman-teman kita.
Setelah berjuang dengan susah payah, akhirnya gua, Adinata, dan Argani berhasil mengalahkan naga yang bernama Antaboga itu. Ya, kita telah berhasil mengalahkan raja dari segala naga. Kami tidak sabar membawa kabar gembira ini ke warga desa dan Mbah Jayantika. Ya, karena Gunung Merapi sekarang sudah aman kembali, teman-teman. Namun, ketika dalam perjalanan, tiba-tiba Argani, Adinata,